Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanatun, bisa dipanggil Ikin, kelas 11B SMA Negeri Pulang. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, sub materi dari ekonomi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan tentang pendapatan nasional, yaitu dari pengertian, konsep, manfaat, dan klasifikasi. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang dihitung berdasarkan nilai pasar dan dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun. Poin kedua yaitu konsep. Konsep di sini ada 6 konsep, yaitu 1. Produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya itu masih dalam wilayah suatu negara. Contohnya terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Rumusnya yaitu PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua yaitu produk neto bruto atau PNB. PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya yaitu PNB, di sini ada 3 rumus. PNB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Atau PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Atau PNB sama dengan PDB dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau bisa disebut dengan MNI, PNN. Merupakan pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Rumusnya yaitu PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. NNI merupakan pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau bisa disebut dengan PI. PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau bisa disebut dengan DI. DI merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak palsu. Poin yang ketiga yaitu manfaat.
Jadi manfaat itu ada 5. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 4. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. 5. Mendapatkan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Poin keempat yaitu klasifikasi antara primer, sekunder, dan tersier. Primer yaitu kebutuhan utama manusia yang tak dapat ditunda pemenuhannya agar kehidupannya itu tidak primer adalah kebutuhan utama manusia yang tak dapat ditunda pemenuhannya agar kehidupannya itu berjalan dengan layak. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, sekunder. Sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan untuk memenuhinya dapat dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya barang elektronik, kulkas, televisi, meja, dan kursi. Yang ketiga, tersier. Tersier adalah kebutuhan terhadap barang mewah dan untuk memenuhinya dilakukan setelah kebutuhan primer, sekunder terpenuhi. Contohnya yaitu liburan ke luar negeri, mempunyai perhiasan, mempunyai pesawat pribadi. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.